Coach Nova Arianto menunjukkan adaptifnya taktiknya bersama timnas Indonesia dan berhasil mengangkangi Laos dengan skor akhir 6-1 di turnamen AFF U16. Terlebih dahulu Indonesia harus tertinggal lewat Laos setelah Payak di menit 7 dari titik putih penalti berhasil menciptakan gol. Kemudian Indonesia samakan kedudukan satu sama lewat Zahabi Goli di menit 24 dari titik putih penalti. Gol kedua Indonesia berasal dari bunuh diri yang dilakukan pemain Laos di menit 31 lewat Sayafat. Gol ketiga Indonesia dicetak oleh Josh Holong Junior di menit 37, asis dari Tristan Ibrahim. Gol keempat lewat Putu Panji di menit 45 plus perpanjang waktu 4 menit, asis dari Fabio. Gol kelima again Josh Holong Junior di menit 61, asis dari Daniel Alfredo. Dan gol keenam Indonesia dicetak oleh Mirza di menit 79, asis dari Josh Holong Junior. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Poin pertama, aku mengapresiasi betapa cepatnya pemain Indonesia U16 mampu tune in dengan apa yang diinginkan oleh Coach Nova Arianto dari sisi taktikal adaptif. Nah, kita tahu Coach Nova Arianto kadang menggunakan pola 3-4-3 ataupun 3-4-2-1, kadang menggunakan pola 4-4-2. Dari apa yang diinginkan oleh Coach Nova Arianto bisa diimplementasikan. Nah, kenapa aku mengapresiasi teman-teman? Karena perubahan taktikal yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto ini pada saat pertandingan bergulir atau posisi timnas Indonesia ya deadlock, kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan. Nah, langsung tuh bisa diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia U16 dengan segala hal yang masih ada catatan yang untuk laga selanjutnya, untuk perkembangan mereka di masa depan harus tentunya diperbaiki. Kemudian poin kedua, pada saat pertandingan Indonesia melawan Filipina teman-teman, di situ kita sudah mengulas bagaimana pentingnya peran back timnas Indonesia U16 untuk bisa mengimplementasikan permainan dari Coach Nova Arianto, progresif possession teman-teman. Nah, pada pertandingan ini Indonesia gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Di belakang ada Putu Panji, kemudian ada nomor 19 yang bernama Raihan Apriansah, lalu ada Matthew Baker. Nah, tiga pemain ini sangat penting akhirnya untuk bisa membantu sektor tengah yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Di sektor tengah, double pivot, ada Nazriel Alvaro Syahdan, kemudian ada Tristan Raisa Ibrahim. Nah, dua pemain ini tentu sangat butuh sokongan pada fase build up dari tiga pemain belakang timnas Indonesia. Drive bola ini kan sudah kita ulas teman-teman, dan tentu aku mengapresiasi juga mendapatkan respon positif pada saat kita membahas itu di video panjang ataupun video pendek di laga Indonesia melawan Filipina. Nah, tiga pemain belakang timnas Indonesia, Putu Panji, Raihan, serta Matthew Baker coba melakukan hal tersebut, mendrive bola berkali-kali, membantu lini tengah, membantu build up yang dilakukan oleh timnas Indonesia U16. Tapi yang menjadi persoalan pertama, khususnya nomor 19 Raihan, ia mengalami keraguan-raguan dalam memprogresikan bola ke depan. Ketika ia memprogresikan bola ke depan ragu-ragu, kita lihat 1 kali, 2, 3, 4 dan sebagainya teman-teman, bola dari Raihan itu nggak sampai. Jadi build up yang dilakukan oleh timnas Indonesia patah. Pada saat patah, turnover coba dioptimalisasikan oleh pemain Laos lewat counter attack, baik itu dari sektor tengah ataupun flank kanan, flank kiri. Ini kan sangat berbahaya, nggak bisa melakukan kesalahan-kesalahan elementer di sektor tengah. Nah, artinya di situ kalau misalnya Raihan lah kita sebut melakukan keraguan-raguan ataupun melakukan kesalahan, nggak usah terlalu dipaksa, pelan-pelan, tunggu dapat memang space yang lebar teman-teman. Kalau misalnya ragu, balikkan dulu back pass di belakang, jangan ujuk-ujuk untuk bisa membantu sektor tengah dalam memprogresikan bola ke depan, dipaksa, efeknya terlalu berbahaya. Termasuk juga Putu Panji, nomor 4 pemain Indonesia U16, ada 1 ataupun 2 kali ia silap ataupun error teman-teman dalam memprogresikan bola. Untungnya di situ tidak berhasil dimanfaatkan oleh Laos. Sama juga keinginan dari Putu Panji untuk memprogresikan bola ke sektor depan. Kemudian ada Matthew Baker. Matthew Baker teman-teman, ini salah satu pemain yang sudah kita sebut saat menghadapi Filipina sangat penting untuk bisa mendrive bola, memprogresikan bola ke depan. Ada satu momen Matthew Baker melakukan drive ball teman-teman,
memprogresikan bola ke sektor half space. Di situ ujungnya ya, endingnya berhasil menciptakan sebuah gol. Itu yang aku maksud. Bagaimana Matthew Baker ini memang dari shape body ya teman-teman, sangat pede, sangat tahu dia kapan akan memberikan passing ya, walaupun mereka masih usia muda. Tentu dari tahun ke tahun, dari pertandingan ke pertandingan, mereka aku jamin, bukan nggak bisa aku jamin 100%, kita harapkan lah ya bisa terus berkembang untuk bisa memahami kapan harus melakukan passing. Nah, dari kita bicara 3 back, tentu ada kaitannya sama defensif. Nah, ketika bertahan Indonesia gunakan pola 5-4-1. Nah, pada babak pertama teman-teman, banyak sekali celah-celah yang bisa diokupansi oleh pemain Laos, khususnya dari sektor flank kanan, flank kiri. Nah, ketika kita bicara formasi 5-4-1, kan ada 5 pemain di belakang. Nah, artinya timnas Indonesia akan bisa mengantisipasi harusnya di atas kertas sisi kelebaran lapangan sebelah kanan pada fase attacking dari Laos ataupun kiri attacking dari Laos. Nyatanya itu tidak mampu satu lawan satu Indonesia optimal di babak pertama teman-teman. Akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Laos, banyak tercipta sebuah space, dan pemain-pemain Indonesia pun ketika pergerakan tanpa bola dilakukan oleh Laos tidak secara strict untuk melakukan penjagaan ataupun perhatian terhadap bola. Ini sangat penting teman-teman. Oke, menghadapi Laos, menghadapi Filipina, menghadapi Singapura, aku rasa level kita lebih tinggi daripada negara-negara tersebut. Tapi menghadapi laga selanjutnya, ataupun kita nggak usah bicara AFF lah, di masa yang akan datang, ini harus menjadi konsensus penting bagi Coach Nova Arianto. Kita masuk ke sektor tengah. Daniel Nazriel, Alvaro Syahdan, sama Raisa. Nah, di situ mereka kesulitan ya di babak pertama untuk bisa memenangkan permainan di sektor tengah, karena ketika tanpa bola Laos terkesan gunakan pola 4-5-1 ataupun 4-2-3-1 teman-teman. Jadi ada 3 pemain di belakang, 3 pemain di sektor tengah Laos menghadapi 2 pemain timnas Indonesia. Nah, ketika kalah orang di sektor tengah, inilah pentingnya tadi 3 pemain belakang tadi. Itu coba dilakukan oleh pemain belakang Indonesia, tapi gagal kan? Dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Akhirnya pemain yang berada di sektor depan, yang berada di koridor half space, tepatnya Goli Zahabi nomor 7 ataupun Daniel Alfredo nomor 12 teman-teman, yang sering akhirnya membantu double pivot yang dimiliki oleh timnas Indonesia, masuk di koridor half space, menerima bola, dan akhirnya memprogresikan bola ke depan. Nah, yang membedakan antara babak 1 babak kedua teman-teman, babak 1 build up yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia nggak oke, nggak begitu teruji teman-teman, nggak terisi, nggak begitu cantik. Nah, masuk di babak kedua, progresi pas yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia, kombinasi pun lebih cair. Nah, memang di babak kedua terlihat pemain-pemain Laos pun dari sisi stamina mengalami penurunan, sedangkan timnas Indonesia di 3 pertandingan terakhir oke banget stamina-nya. Ketika Laos mengalami penurunan dari sisi stamina, itu banyak banget space yang muncul. Ketika banyak space yang muncul, kelengahan yang muncul bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia U16. Satu hal yang unik kita bicara soal Indonesia U16 yang sudah 3 pertandingan ini, termasuk lawan Laos ini, tak bisa kita singkirkan bagaimana atribut-atribut yang dimainkan oleh Coach Sinteyong bersama timnas Indonesia senior kelompok usia itu teraplikasi pada Indonesia U16. Tentu Coach Nova Arianto pun menerapkan sistem ATM nih ya, amati, tiru, modifikasi, nggak ujuk-ujuk mengadopsi 100% apa yang diinginkan oleh ataupun yang dipakai oleh Coach Sinteyong. Setiap pelatih pasti punya filosofinya sendiri teman-teman. Namun di pertandingan ini, ketika babak pertama timnas Indonesia U16 kesulitan untuk bisa menciptakan gol, memanfaatkan bola-bola mati, set piece teman-teman, itu menjadi salah satu kunci ataupun hal yang penting akhirnya merubah pertandingan. Babak pertama dari penalti, bukan babak pertama, gol pertama dari penalti, kemudian ada dari corner kick, dari throw in, slash header, dan lain sebagainya. Nah, di babak kedua akhirnya lebih fluent permainan timnas Indonesia dengan kombinasinya, dan build up-nya pun lebih terasa. Ya, itulah dia beberapa hal yang menarik dari Indonesia U16 teman-teman. Mirza ya menjadi sorotan tentunya lagi, nomor 9 ini bukan hanya kita yang menyorot, tetapi banyak pelatih-pelatih ataupun rival dari Indonesia U16 yang memperhatikan. Josh Holong pun yang sempat ketidakoptimalan efektivitas yang tidak muncul di sektor depan bagi timnas Indonesia. Nah, dari pertandingan ke pertandingan selanjutnya Holong yang mendapatkan kepercayaan, ya bisa kita lihat bagaimana
ia pelan-pelan membuktikan di sektor depan timnas Indonesia. Salah satu gol yang aku rasa cantik, ia memutar badan itu loh, dan bisa menjungkalkan gawang Laos. Ya, kita lihat timnas Indonesia perkembangan bagaimana teman-teman, khususnya U16 ini. Apakah ada akselerasi yang akan tercipta bagi pemain-pemain Indonesia U16 ini untuk bisa tampil di level yang lebih tinggi, lebih dari U16 ini. Yang kita harapkan kan seperti itu. Di dunia sepak bola elit Eropa sekarang teman-teman, usia 18, usia 17 teman-teman sudah masuk nih kadang di level U23 ataupun level senior. Kita harapkan kan ada nih muncul nih pemain-pemain seperti itu. Oke, semangat Coach Noparianto. Kita lihat di pertandingan selanjutnya bagaimana pendekatan dilakukan oleh Coach Noparianto. Tetapi dari beberapa pertandingan ini, apa yang diaplikasikan. Ya, meskipun ada naik turun, ada yang masih terlalu terburu-buru ingin menciptakan gol, akhirnya konsolidasi terhadap permainan itu tidak oke. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.